Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Misteri. Ambisi untuk cepat kaya terkadang bisa membutakan akal sehat manusia. Di era 90-an saat undian angka sedang marak-maraknya, ada sebuah ritual rahasia di pemakaman keramat yang dipercaya bisa memberikan angka pasti tembus. Syaratnya cukup gila, harus berani menatap langsung wajah makhluk berbalut kain kafan yang baru saja dikuburkan. Namun apakah janji kekayaan instan itu sepadan dengan teror mengerikan yang datang menghampiri di tengah sunyinya hutan? Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan kisah-kisah mencekam dari kami. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara radio tua bertenaga baterai berkeresek pelan dari sudut warung kopi milik Kang Maman. Tembang dangdut lawas mengalun mengiringi kepulan asap rokok lintingan yang memenuhi ruangan sempit berdinding anyaman bambu. Tahun 1991 menjadi masa keemasan bagi undian resmi bernama SDSB. Demam judi ini menyebar sangat cepat, mengubah kebiasaan warga dusun Baya Mangap. Hampir di setiap sudut desa, obrolan orang-orang selalu berujung pada tebakan angka, tafsir mimpi, dan harapan palsu untuk menjadi kaya dalam semalam. Di pojok warung yang agak gelap duduk seorang pemuda kurus dengan rambut ikal yang jarang disisir. Namanya Wakirin. Di piring seng depannya, ada sisa ubi rebus dari semalam dan segelas kopi hitam yang sudah dingin. Wakirin sama sekali tidak peduli dengan rasa kopinya. Mata pemuda itu melotot tajam menatap selembar kertas lusuh berisi deretan angka dan hitungan rumus matematika yang rumit. Tangan kanannya sibuk memegang pensil pendek, menghapus angka yang dia rasa salah, lalu menuliskan angka baru dengan terburu-buru. Di sebelahnya tergeletak buku tafsir mimpi yang halamannya sudah lecek karena terlalu sering dibolak-balik. Wakirin adalah contoh nyata korban ambisi gila SDSB. Dulu dia rajin bekerja serabutan, tapi sejak mengenal undian ini, dia berubah menjadi pengangguran parah. Semua harta peninggalan orang tuanya mulai dari sepeda ontel, radio kaset, sampai ayam peliharaan di belakang rumahnya sudah habis terjual demi membeli kupon. Rin, kamu dari subuh sudah manteng di situ. Mending kamu cari kerjaan di kebun juragan Karyo, lagi butuh tenaga buat panen. Tegur Kang Maman sambil mengelap meja kayu di sebelah Wakirin. Wakirin mendengus kesal mendengar teguran itu. Alah, kerja di kebun sehari cuma dapat berapa, Kang? Capek badan doang, hasilnya nggak seberapa. Kalau nomorku ini tembus nanti malam, aku bisa beli motor baru. Kalian semua pasti kaget nanti melihat aku bawa motor keliling desa. Kang Maman hanya bisa menggelengkan kepala. Terserah kamu saja, Rin. Dari bulan lalu kamu bilang mau beli motor. Buktinya sekarang baju saja jarang ganti. Jangan sampai kamu gila gara-gara angka. Wakirin mengusap wajahnya dengan kasar. Perkataan Kang Maman memang ada benarnya. Tebakannya semalam meleset lagi. Angka yang keluar hanya beda 1 digit dari yang dia pasang. Kenyataan itu bukannya membuat Wakirin sadar, tapi justru membuat rasa penasarannya semakin membakar dada. Dia yakin 100% malam ini rumusnya pasti jitu dan keluar sebagai pemenang. Tidak lama kemudian masuklah Parto, pengecer kupon SDSB langganan warga desa. Parto membawa tas lempang kulit berisi buku tebal dan pulpen. Kedatangannya langsung disambut antusias oleh beberapa bapak-bapak di warung. Gimana, Rit? Mau pasang berapa angka hari ini? Tanya Parto setelah melayani beberapa warga. Dia menatap Wakirin yang sedari tadi terlihat gelisah. Pasang 4 angka tok, ini nomor impianku semalam. Rumusnya sudah pas banget. Jawab Wakirin dengan mata berbinar penuh harap. Dia merogoh saku celananya dengan cepat, namun gerakan tangannya tiba-tiba terhenti. Wajahnya berubah tegang, sakunya rata. Dia merogoh saku baju flanelnya, hasilnya sama. Uang simpanannya benar-benar sudah habis, tidak bersisa sepersen pun. Ayo Rin, mana uangnya? Aku mau keliling lagi ke balai desa ini. Desak Parto agak tidak sabar. Tok, aku ngutang dulu ya. Besok kalau tembus, langsung aku bayar double sama kamu. Janji. Ucap Wakirin memelas. Suaranya sedikit bergetar menahan panik.
Parto tertawa sinis mendengar permintaan itu. Utangmu yang minggu lalu saja belum lunas, Rin. Jangan gila kamu, aku ini cuma pengecer. Kalau kamu ngutang terus dan nomormu gak pernah tembus, aku yang nombok bayar ke bandar pusat. Bisa hancur urusanku. Sekali ini saja toh, aku yakin banget nomor ini bakal keluar. Sumpah demi Tuhan. Wakirin setengah berteriak. Dia berdiri dari kursi dan menarik lengan baju Parto dengan kasar. Emosinya mulai naik karena kepalanya sudah dipenuhi bayangan uang segepok. Lepas, Rin, gak bisa. Ada uang, ada kupon, aturannya begitu. Parto menepis tangan Wakirin dengan keras lalu berjalan cepat keluar dari warung kopi, meninggalkan Wakirin yang mematung menahan malu. Beberapa pengunjung warung menoleh ke arahnya sambil berbisik-bisik. Wakirin memukul meja warung dengan keras hingga gelas kopinya sedikit tumpah. Matanya merah menahan marah, pikirannya benar-benar buntu. Dia butuh uang sekarang juga untuk memasang nomor itu. Dengan langkah lebar dan nafas memburu, Wakirin bergegas keluar dari warung Kang Maman. Dia berjalan cepat menyusuri jalan tanah berdebu di desa itu. Tujuannya hanya satu, rumah Bu Tejo, seorang rentenir desa yang biasanya mau meminjamkan uang tunai meski dengan bunga sangat tinggi. Sepanjang jalan pikirannya dipenuhi ambisi yang membabi buta. Dia sama sekali tidak memperdulikan jumlah hutangnya yang terus menumpuk di mana-mana. Baginya satu kali kemenangan besar akan menyelesaikan semua penderitaan hidupnya. Wakirin mengetuk pintu rumah bata milik Bu Tejo berulang kali dengan keras. Saat pintu kayu itu terbuka, wajah sinis Bu Tejo langsung menyambutnya. Mau apa kamu kesini, Rin? Utang beras bulan lalu saja belum kamu bayar, sekarang berani datang ke rumahku. Sindir Bu Tejo dengan nada tajam menusuk telinga. Bu, tolong saya, Bu. Pinjam uang 50.000 saja buat hari ini, besok pasti saya kembalikan. Wakirin memohon sungguh-sungguh, menundukkan kepalanya dalam-dalam. 50.000? Buat apa? Buat beli kupon SDSP lagi. Sadarin, kamu itu sudah habis-habisan. Rumah peninggalan bapakmu saja atapnya bocor, tidak pernah kamu perbaiki. Sekarang mau nambah utang lagi buat judi. Omel Bu Tejo tanpa ampun. Bu, saya mohon, ini nomornya pasti jitu, Bu. Saya jamin pasti menang. Kalau ibu pinjami saya uang sekarang, besok saya kembalikan 100.000 tunai. Wakirin mulai bicara ngawur. Suaranya serak dan nafasnya tersengal karena putus asa. Tidak sudi, pergi kamu dari sini sekarang, sebelum aku panggil warga buat ngusir kamu. Bu Tejo membanting pintu keras-keras, tepat di depan wajah Wakirin. Wakirin berjalan gontai meninggalkan pekarangan rumah Bu Tejo. Matahari terasa sangat terik menyengat kulit lehernya, tapi dia tidak peduli. Sepanjang jalan menuju rumahnya sendiri, pandangan warga desa terasa menusuk. Beberapa ibu-ibu yang sedang mencari kutu di lincah bambu terang-terangan memalingkan wajah saat dia lewat. Semua orang di desa sudah hafal tabiat buruk Wakirin. Dulu dia dikenal sebagai anak muda yang rajin, namun undian angka benar-benar merusak kewarasannya. Sesampainya di rumah, Wakirin mendorong pintu kayunya yang sudah lapuk. Suara derit engsel berkarat memecah kesunyian di dalam rumah. Kondisi tempat tinggalnya sangat memprihatinkan. Genteng banyak yang merosot. Dinding bilik bambunya berlubang di sana-sini dan perabotan berharga sudah tidak ada sama sekali. Wakirin menghempaskan tubuhnya ke atas kasur kapuk yang tipis dan keras. Dia menatap langit-langit kamarnya yang dipenuhi sarang laba-laba. Kepalanya berdenyut nyeri. Dia merasa dunia sangat tidak adil padanya. Kenapa orang lain bisa menang puluhan juta, sementara dirinya selalu kalah? Tiba-tiba perutnya berbunyi nyaring. Wakirin lapar, tapi dia mengabaikannya. Dia merogoh sakunya lagi, memastikan barangkali ada uang koin yang tertinggal, tapi nihil. Rasa frustasi Wakirin sudah berada di ubun-ubun. Dia berguling ke samping, menggenggam bantalnya dengan kuat. Dia butuh jalan pintas, dia butuh cara pasti. Jika menghitung rumus biasa tidak membuahkan hasil, dia bersedia melakukan hal paling ekstrim sekalipun, asalkan bisa mendapatkan uang banyak dalam sekejap mata. Akal sehatnya sudah sepenuhnya mati. Wakirin langsung bangkit dari kasur kapuknya yang apek. Perutnya melilit perih karena belum makan sejak pagi. Tapi rasa laparnya tertutupi oleh dorongan kuat untuk mencari modal pasang angka. Pikirannya tertuju pada satu orang, yaitu Slamet. Slamet adalah teman sepermainannya sejak kecil yang sekarang lumayan sukses berdagang hasil bumi di pasar kecamatan. Wakirin bergegas mencuci mukanya di padasan depan rumah.
lalu berjalan cepat menuju rumah Slamet yang berada di beda RT. Dia sangat berharap teman lamanya itu punya sedikit rasa belas kasihan untuk meminjamkan uang, meski hanya puluhan ribu saja. Sepanjang jalan, Wakirin terus bergumam sendiri, merangkai alasan yang pas agar Slamet mau meminjamkan uangnya. Langkah kakinya begitu cepat, menerobos jalan setapak desa yang berdebu. Nafasnya tersengal-sengal saat tiba di halaman rumah tembok milik temannya tersebut. Di teras rumah tampak Slamet sedang duduk santai menikmati secangkir kopi panas sambil merokok. Ditemani suara burung perkutut peliharaannya di dalam sangkar. Melihat kedatangan Wakirin dari kejauhan dengan baju flanel lecek dan rambut acak-acakan, raut wajah Slamet langsung berubah masam. Dia sudah hafal betul kebiasaan teman masa kecilnya ini. Setiap kali Wakirin datang dengan wajah memelas seperti itu, ujung-ujungnya pasti masalah uang. "Met, tolongin aku, Met, kali ini saja," ucap Wakirin tanpa basa-basi begitu sampai di depan teras. Nafasnya masih naik turun, keringat membasahi keningnya. Slamet menghela nafas panjang lalu meletakkan cangkir kopinya ke atas meja dengan sedikit kasar. "Apalagi, Rin? Kamu mau pinjam uang buat beli kupon lagi? Jangan harap, hutangmu yang bulan kemarin saja belum kamu bayar sama sekali. Aku ini pedagang. Uangku buat diputar untuk beli dagangan, bukan buat buang-buang di jalan gak jelas kayak gitu." Wakirin langsung berlutut di dekat kursi kayu yang diduduki Slamet. Dia menangkupkan kedua tangannya memelas, urat lehernya menonjol karena menahan emosi. "Met, sumpah, rumusnya udah jitu banget. Aku butuh pinjaman sedikit saja buat hari ini. Kalau aku menang, uangmu pasti aku kembalikan 3 kali lipat. Aku udah kehabisan cara, Met. Beras di rumah juga udah habis. Barang-barangku udah ludes semua buat nombok." Slamet menatap Wakirin dengan perasaan campur aduk antara jengah dan kasihan. Dia melihat kondisi temannya yang makin kurus kering, hancur berantakan gara-gara kecanduan undian. "Rin, kamu itu udah hancur-hancuran, berhenti main angka. Uang dari mana yang mau kamu pakai buat bayar kalau tebakanmu meleset lagi? Aku nggak mau kasih pinjaman, mending kamu cari kerjaan beneran. Ikut aku ke pasar angkut sayur juga bisa dapat duit pasti," tegas Slamet sambil membuang muka. Wakirin semakin panik mendengar penolakan itu. Dia memegang lutut Slamet dengan tangan gemetar, matanya merah, siap menangis karena keputusasaan yang memuncak. "Aku mohon, Mat, bantuin aku rela ngelakuin apa saja asal bisa dapat uang hari ini. Tolonglah, kamu kan teman paling baik dari dulu. Masa kamu tega lihat aku kelaparan begini?" Mendengar perkataan Wakirin yang sangat putus asa, Slamet terdiam. Dia menatap tajam mata Wakirin yang dipenuhi ambisi liar yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi dengan nasihat biasa. Suasana di teras itu mendadak hening. Slamet mematikan rokoknya perlahan ke asbak, raut wajahnya berubah menjadi sangat serius dan tegang. Dia memajukan badannya mendekat ke arah Wakirin, memastikan tidak ada tetangga yang mendengar percakapan mereka. "Rin, kalau kamu memang berani dan mau cepat kaya, ada satu cara pasti tembus. Tapi syaratnya berat," kata temannya dengan nada serius. Mata Wakirin seketika terbelalak lebar, jantungnya berdebar kencang mendengar kata pasti tembus. Segala rasa laparnya hilang seketika digantikan semangat yang menyala-nyala. "Caranya gimana? Aku udah habis-habisan ini. Apa saja bakal aku lakuin? Kasih tahu sekarang," jawab Wakirin cepat, suaranya bergetar menahan emosi. Slamet menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan ucapannya. "Kamu datang ke kuburan keramat dekat hutan pas tengah malam. Nanti ada mantranya. Kalau berhasil kamu bakal melihat nomor togel yang tertulis jelas di jidat pocong. Berani gak kamu?" Wakirin menelan ludah, jantungnya makin berdebar. Tapi bayangan tumpukan uang langsung menyingkirkan semua keraguannya. "Pocong?" tanya Wakirin memastikan. "Iya, pocong. Makhluk gaib wujudnya orang mati yang dibungkus kain kafan. Nanti wujudnya bakal datang menghampirimu. Wajahnya hancur, kain kafannya kotor penuh tanah makam, bau bangkainya sangat menyengat sampai bikin perut mual. Kamu harus kuat menatap wajah mayat itu secara langsung buat baca angka di kulit dahinya. Ini sangat bahaya, Rin. Nyawa atau akal waras taruhannya kalau mentalmu gak kuat." Mendengar penjelasan detail yang mengerikan itu, Wakirin sama sekali tidak mundur. Rasa putus asanya sudah mengalahkan segalanya. Baginya rasa takut melihat makhluk gaib masih mending
daripada harus hidup melarat dan dihina orang-orang desa setiap hari. Aku berani bet, jangankan ketemu pocong, ketemu setan apa saja aku jabanin asal nomornya tembus. Tolong ajarin aku mantranya sekarang. Aku bakal lakuin semua syaratnya. Ucap Wakirin penuh tekad. Matanya menatap lurus ke arah Slamet tanpa ragu sedikit pun. Slamet menggelengkan kepala melihat kenekatan Wakirin. Dia merasa bersalah telah memberitahu jalan ini, tapi Wakirin sudah terlanjur menggebu-gebu. Slamet kemudian beranjak masuk ke dalam rumahnya sejenak. Beberapa saat kemudian dia keluar membawa secari kertas lusuh dari lipatan dompet tuanya. Di atas kertas itu terdapat tulisan mantra. Ini mantranya, hafalkan baik-baik. Jangan sampai ada satu kata pun yang salah ucap. Kamu harus datang sendirian besok malam pas malam Jumat. Cari makam orang yang baru saja meninggal. Tandanya harus masih merah. Berdiri di depan pusaranya jam 12 malam pas. Terus baca mantra ini. Jelas Slamet sambil menyerahkan kertas tersebut. Wakirin menerima kertas itu dengan tangan gemetar saking semangatnya. Dia membacanya dalam hati berulang-ulang, memastikan setiap barisnya bisa dia hafal dengan cepat. Ingat Rin, selama baca mantra posisikan tanganmu ke depan, siap memapa sesuatu. Kalau pocongnya sudah muncul, jangan pernah lari sebelum kamu lihat angkanya. Kalau kamu lari duluan, pikiranmu bisa gila selamanya. Pesan Slamet memperingatkan lagi, suaranya berat penuh tekanan. Wakirin mengangguk cepat, senyum lebar mengembang di wajahnya. Beres Mat, aku pasti ingat semua pesanmu. Makasih banyak, nanti kalau aku menang besar, kamu pasti aku kasih bagian lumayan. Tanpa membuang waktu lagi, Wakirin langsung berdiri dari lantai teras. Dia melipat kertas rapalan itu dengan sangat hati-hati, lalu memasukkannya ke dalam saku dada baju flanelnya. Dia menepuk saku itu beberapa kali untuk memastikan keamanannya. Wakirin berpamitan dan berjalan pulang dengan langkah ringan, seakan-akan beban hidupnya sudah terangkat semuanya. Di dalam kepalanya rencana besar sudah tersusun sangat rapi. Dia hanya perlu menunggu sampai hari berganti, menyiapkan mentalnya untuk menghadapi malam Jumat yang akan menjadi malam penentuan nasibnya. Malam penentuan nasib yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Waktu terus berjalan menuju tengah malam. Wakirin duduk bersila di atas kasur kapuknya yang apek, ditemani penerangan lampu tempel berbahan bakar minyak tanah. Di tangannya dia menggenggam erat secari kertas lusuh pemberian Slamet. Mulutnya komat-kamit menghafal setiap baris kalimat mantra tersebut. Dia membacanya berulang-ulang, puluhan kali, memastikan lidahnya terbiasa mengucapkan kalimat aneh itu. Sesekali dia memejamkan mata, menguji ingatannya sendiri agar saat berhadapan dengan makhluk gaib nanti, dia sanggup merapal tanpa terbata-bata. Pokoknya harus hafal semua. Kalau salah sedikit saja, mantranya gagal. Aku butuh uang ini secepatnya buat bayar semua hutang sialan itu. Gumam Wakirin menyemangati dirinya sendiri. Tangannya terasa sangat dingin dan sedikit gemetar karena rasa gugup yang mulai merayap di dadanya. Setelah dirasa hafal di luar kepala, Wakirin melipat kertas itu kembali dan menyimpannya ke dalam saku celana. Dia lalu mengenakan jaket parasit bekas yang warnanya sudah pudar. Jaket tipis itu adalah satu-satunya pelindung yang dia miliki untuk menahan angin malam nanti. Jam dinding usang di rumah tetangganya berdentang dari kejauhan. Menandakan waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Wakirin mondar-mandir di ruang tamunya yang sempit. Dia berusaha keras mengusir rasa takut yang terus membayangi pikirannya. Ambisi untuk mendapatkan segepok uang tunai membuat kepalanya menepis segala resiko bahaya. Dia membayangkan betapa puasnya nanti saat bisa melempar uang ke wajah Putejo dan melihat warga desa melongo melihatnya membeli motor baru. Tepat saat waktu mendekati pukul 12 malam, Wakirin mantap melangkah keluar rumah. Dia menutup pintu depan pelan-pelan. Suasana dusun Bayamangap sudah sangat sepi. Tidak ada satupun warga yang terlihat di luar rumah, semua sudah terlelap tidur. Lampu-lampu teras sebagian besar dimatikan demi menghemat biaya listrik. Hanya ada suara anjing menggonggong pelan dan saling menyaut dari ujung desa. Wakirin berjalan cepat menyusuri jalan setapak di antara rumah-rumah warga. Dia berusaha melangkah dengan sangat hati-hati tanpa menimbulkan suara berisik agar tidak ada tetangga yang bangun dan curiga. Udara malam ini terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Angin berembus cukup kencang menerpa wajah Wakirin dan membuat jaket tipisnya berkibar pelan. Setelah melewati batas akhir perumahan warga,
Pemandangan berubah drastis. Jalan tanah berdebu yang sedari tadi dia injak kini berganti menjadi jalan berbatu yang membelah area perkebunan. Di ujung jalan berbatu itu membentang pinggiran hutan lebat yang jarang sekali dijamah orang. Area pemakaman keramat yang menjadi tujuannya terletak persis di pinggir hutan tersebut. Wakirin menelan ludah. Jalan di depannya sangat minim cahaya, dia hanya mengandalkan sinar rembulan yang sesekali tertutup awan mendung. Suara jangkrik bersaut-sautan memecah kesunyian malam, terdengar begitu nyaring di telinga. Semakin jauh dia berjalan meninggalkan batas desa, hawa dingin semakin terasa menusuk sampai ke tulang. Bulu kuduknya perlahan meremang hebat saat mendengar suara burung hantu dari atas pohon beringin besar di kejauhan. Suara burung hantu itu terdengar sangat jelas, panjang, dan menyayat hati, seakan sedang mengawasi kedatangannya dari atas dahan. "Ayo Rin, kamu pasti berani. Tinggal baca mantra, lihat nomor di dai pocong, terus pulang, besok langsung kaya raya," ucap Wakirin pelan dengan suara bergetar. Dia mencoba menenangkan dirinya sendiri di tengah rasa takut yang mulai mencekik leher. Langkah kakinya sempat terhenti saat mendengar suara dahan patah dari arah semak-semak di sebelah kirinya. Jantung Wakirin berdegup sangat kencang. Dia menoleh perlahan, matanya menyipit berusaha menembus rimbunya semak belukar liar tersebut. Ternyata hanya seekor musang yang lari melintas mencari mangsa. Wakirin menghela nafas panjang, mengusap dadanya yang berdebar kencang. Dia kembali memaksakan kakinya untuk melangkah maju. Ranting-ranting kering berdecak hancur di bawah telapak kakinya. Dia harus sampai di pemakaman itu sebelum jam 12 tepat. Dia mengingat lagi ucapan selamat tentang wujud pocong yang akan datang. Makhluk gaib itu adalah mayat manusia yang dibungkus rapat dengan kain kafan. Pikiran waras Wakirin sempat menolak keras. Ada rasa ingin putar balik dan pulang saja untuk tidur nyenyak di kasurnya. Namun bayangan wajah Butejo yang menghinanya tadi siang membuat kakinya kembali melangkah teguh. Rasa gengsi dan himpitan kemiskinannya jauh lebih besar daripada rasa takutnya terhadap makhluk halus. Setelah berjalan kaki menembus udara dingin dan rimbunya pepohonan bambu yang merunduk, Wakirin akhirnya melihat sebuah gapura bata merah yang sudah berlumut tebal. Itu adalah pintu masuk pemakaman keramat Dusun Bayamangap. Suasana di sini jauh lebih mencekam. Pepohonan Kamboja tua tumbuh sangat rindang, akarnya menjalar panjang kemana-mana, mengapit batu-batu nisan yang sudah kusam dimakan usia. Aroma bunga kantil dan pandan sesekali tercium tajam terbawa hembusan angin, tercampur dengan bau daun kering yang membusuk di atas tanah. Wakirin melangkah masuk melewati gapura bata merah itu. Dia menajamkan penglihatannya, menyusuri deretan makam satu persatu. Tangannya merogoh saku celana, memastikan kertas mantra masih tersimpan aman. Tujuan utamanya sekarang adalah mencari makam orang yang baru saja meninggal. Selamat bilang syarat mutlak dari ritual ini adalah pusara dengan tanah yang masih berwarna merah. Dia berjalan hati-hati, melangkahi gundukan makam tua agar tidak menginjaknya. Beberapa menit berputar-putar mencari di area tengah pemakaman. Pencariannya membuahkan hasil. Di sudut timur tepat di bawah pohon Kamboja besar, mata Wakirin menangkap sebuah gundukan tanah yang sangat berbeda dari makam-makam di sekitarnya. Wakirin mendekat dengan nada bergemuruh. Gundukan tanah di depannya masih terlihat sangat gembur dan berwarna merah kecoklatan. Di atasnya taburan bunga mawar, kenanga dan irisan daun pandan masih terlihat agak segar meski mulai layu terkena tiupan angin malam. Dua buah batu nisan kayu yang masih bersih tertancap kokoh di kedua ujungnya. Ini pasti makam Pak Karto, tetangga beda RT yang baru saja dikuburkan tadi sore akibat penyakit menahun. Wakirin menatap lekat-lekat pusara tersebut. Angin malam kembali berembus kencang membuat beberapa helai daun Kamboja rontok jatuh tepat di atas bahunya. Dia mengambil nafas dalam-dalam, mengatur detak jantungnya yang semakin liar. Makam sasarannya sudah ditemukan. Kini dia hanya tinggal bersiap untuk memulai ritual tersebut. Wakirin menatap lurus ke arah dua batu nisan kayu yang tertancap kokoh di atas gundukan tanah merah tersebut. Dia mendongak sebentar ke atas langit. Bulan bersinar terang tepat di atas kepalanya, menyinari area pemakaman dengan cahaya pucat, menandakan waktu sudah benar-benar menunjukkan pukul 12 malam. Suara jangkrik yang sedari tadi bersautan mengiringi perjalanannya mendadak senyap seketika. Hutan lebat di sebelahnya juga berhenti mengeluarkan suara
Semuanya menjadi sangat sunyi, menyisakan kesenyapan malam yang membuat telinganya terasa berdengung keras. Sesuai arahan Selamat, Wakirin mulai mengatur posisinya. Dia melebarkan jarak pijakan kedua kakinya di atas tanah yang dipenuhi daun kering agar tubuhnya berdiri lebih stabil. Perlahan dia mengangkat kedua tangannya ke depan dada. Lengannya direntangkan lurus dengan posisi telapak tangan terbuka dan menghadap ke atas. Posturnya persis seperti orang yang sedang bersiap memapas sebuah karung beras yang sangat berat. Udara malam berembus menembus jaket parasit tipis yang dia kenakan. Hawa dingin langsung merasuk ke pori-pori kulitnya, membuat deretan giginya bergemeretak keras. Tubuh Wakirin menggigil, rahangnya kaku menahan suhu yang luar biasa dingin tersebut. Namun dia terus memaksakan diri untuk bertahan dalam posisi itu. Pikirannya terus tertuju pada tumpukan hutang yang membelit hidupnya. "Ayo Rin, tahan sebentar lagi, jangan sampai gagal malam ini," gumam Wakirin dengan bibir bergetar hebat, menyemangati dirinya sendiri di tengah rasa takut yang terus membesar. "Bu Tejo, Kang Maman, dan semua warga desa yang menghinaku, lihat saja besok, hutangku lunas semua. Aku mau buktikan kalau aku bisa kaya raya dalam semalam. Aku siap menanggung semua resikonya." Wakirin menarik nafas panjang, mencoba menenangkan debar jantungnya yang memompa darah terlalu cepat. Dia memfokuskan pandangannya pada pusara di depannya, lalu mulai membuka mulut, merapal mantra yang sudah dia hafal mati-matian sejak sore hari. Kalimat demi kalimat berbahasa aneh keluar dari mulutnya dengan suara parau. Ucapannya sesekali tersendat karena udara dingin mencekik tenggorokannya. Tapi dia buru-buru mengulang bait tersebut agar rapalan mantranya terucap sempurna tanpa ada kesalahan satu huruf pun. Matanya melotot menatap tanah merah di bawah kakinya, berkonsentrasi penuh. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Tangannya yang terentang mulai terasa pegel luar biasa. Otot-otot lengannya kram karena menahan posisi yang sama dalam waktu lama. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi pelipis dan lehernya, bercampur dengan hawa dingin malam. Berkali-kali dia ingin menurunkan tangannya barang sesentimeter pun untuk sekedar beristirahat. Namun dia menahan kuat-kuat. Dia ingat betul peringatan temannya. Pantang mengubah posisi tangan sebelum wujud pocong itu datang, membawa nomor undian di dahinya. Jika dia melanggar, usahanya berjalan kaki jauh-jauh ke tempat ini akan hancur berantakan. Setelah bait terakhir mantra selesai diucapkan dengan lantang, Wakirin menutup rapat mulutnya. Dia menunggu dengan nafas tertahan, membiarkan matanya terus mengawasi area sekitar makam. 1 menit berlalu, 2 menit berlalu. Suasana di pemakaman keramat itu tetap sunyi sepi. Tidak ada suara aneh, tidak ada gerakan mencurigakan, dan tidak ada tanda-tanda kehadiran makhluk halus yang dia tunggu. Mana pocongnya? Kenapa nggak ada apa-apa yang datang? Apa mantranya salah ucap? Bisik Wakirin kesal. Suaranya dipenuhi rasa frustasi dan amarah. Rasa pegel di kedua lengannya semakin menyiksa, menjalar sampai ke bagian pundak dan punggungnya. Sendi-sendinya terasa mau lepas. Hatinya mulai terselimuti keraguan besar. Dia hampir saja menurunkan kedua tangannya dan pergi dari tempat itu karena merasa ritual yang dia lakukan ini hanya sia-sia. Dan Selamat sengaja membodohinya demi bahan tertawaan besok pagi di pasar. Namun, tepat saat niat untuk menyerah itu muncul di kepalanya, suasana pemakaman berubah drastis dalam hitungan detik. Angin malam yang semula hanya berembus pelan tiba-tiba bertiup sangat kencang dari arah belakang pusara. Hembusan angin itu datang dengan tenaga besar, menyapu permukaan tanah pemakaman. Ranting-ranting pohon kamboja besar di atas makam berderit keras saling bergesekan, menghasilkan suara ngilu yang menyayat telinga. Angin berputar ganas di sekitar tubuh Wakirin, menerbangkan debu, tanah dan ranting kecil ke udara. Daun-daun kamboja kering dan kelopak bunga yang sudah layu rontok berjatuhan dalam jumlah banyak. Helai demi helai dedaunan itu menampar wajah, dada, dan lengan Wakirin dengan kasar, memaksanya menundukkan kepala sedikit. Wakirin memincingkan kedua matanya agar terhindar dari kotoran yang berterbangan. Tubuhnya makin kaku, tidak bisa bergerak, seolah kakinya tertanam di tanah. Suhu udara dan sekitarnya merosot tajam menjadi berkali-kali lipat lebih dingin dari sebelumnya. Sampai-sampai uap putih keluar dari mulutnya saat dia bernapas. Bulu kuduk di bagian belakang leher dan kedua tangannya meremang hebat.
Sensasi aneh merayap cepat di permukaan kulitnya. Dia bisa merasakan tekanan udara di sekelilingnya menjadi sangat berat dan menyesakkan dada, menandakan ada makhluk gaib sedang merespon panggilannya. Ritualnya membuahkan hasil. Makhluk yang dia tunggu-tunggu benar-benar datang menemuinya. Ya Tuhan, ini beneran datang. Batin Wakirin suaranya tertahan di tenggorokan. Rasa panik luar biasa seketika bercampur dengan semangat ambisius yang menyala-nyala. Dia langsung memperkuat kuda-kuda kakinya, menekan telapak sepatunya kuat-kuat ke permukaan tanah makam. Otot-otot tangannya dikencangkan sekeras mungkin, menatap waspada ke arah atas dan depan, bersiap menerima beban berat sang pocong yang bisa jatuh kapan saja tepat ke dalam rentangan tangannya. Ketegangan yang mencapai titik puncaknya, Wakirin menolak berkedip menanti wujud nyata dari makhluk mengerikan tersebut menampakkan diri. Angin kencang yang tadi menyapu pemakaman mendadak berhenti berembus. Daun-daun kamboja yang berterbangan kini berserakan di atas tanah merah. Suasana kembali menjadi sangat hening, sampai telinga Wakirin hanya mendengar degup jantungnya sendiri yang berdebar sangat cepat. Kedua lengan Wakirin masih terentang kaku, otot-ototnya menegang bersiap menerima apapun yang akan muncul. Tiba-tiba, dari arah atas dahan pohon beringin yang menjuntai di dekat makam, terdengar suara gesekan kasar. Brak! Satu benda besar dan panjang jatuh dengan sangat keras, tepat di atas kedua lengan Wakirin. Hantaman benda itu sangat kuat, sontak Wakirin kaget bukan kepalang. Lututnya langsung bergetar hebat, nyaris tertekuk ke tanah. Dia buru-buru menguatkan kuda-kuda kakinya, menekan sol sepatunya kuat-kuat ke permukaan tanah makam agar tidak jatuh tersungkur. Dia memaksakan diri menahan beban berat yang kini berada tepat di dalam pelukannya. Benda di lengannya ini terasa sangat berat. Bobotnya sama persis dengan orang dewasa. Secara refleks, jemari Wakirin meremas benda tersebut agar posisinya stabil dan tidak merosot ke bawah. Saat telapak tangannya menekan permukaan benda itu, Wakirin merasakan tekstur yang sangat empuk, persis seperti memegang daging manusia yang sudah lembek. Namun daging itu terbungkus oleh helaian kain kasar yang berlapis-lapis. Bersamaan dengan jatuhnya beban itu, sebuah bau busuk yang sangat tajam langsung menyengat lubang hidungnya. Bau bangkai mayat yang sudah membusuk masuk paksa ke dalam saluran pernafasannya. Aromanya sangat luar biasa pekat, perpaduan antara daging basi, amis darah, dan kapur barus yang menyengat tajam. Perut Wakirin bereaksi seketika. Dia mual hebat, isi lambungnya seakan diaduk-aduk dengan kasar. Keringat dingin langsung bercucuran membasahi sekujur tubuhnya, mengalir dari dahi hingga ke leher. Wakirin memalingkan wajahnya sedikit, menahan nafas sekuat tenaga agar tidak memuntahkan isi perutnya di tempat itu juga. Ya Allah, bau banget. Tahan Rin, tahan. Rintih Wakirin dengan suara serak. Air matanya mulai mengenang di pelupuk mata akibat menahan bau busuk dan rasa berat di lengannya yang mulai membuat sendi-sendinya sakit. Wakirin ingat syarat utama dari selamat. Dia harus membuka mata dan melihat angka yang tertera di dahi benda tersebut. Dengan sekujur tubuh bergetar hebat dan rasa takut yang luar biasa menjalar di urat nadinya, perlahan-lahan Wakirin memutar kembali kepalanya ke depan. Dia membuka matanya lebar-lebar, memfokuskan pandangan pada sosok yang kini berada tepat di depan dadanya. Tepat di pelukannya terbaring sesosok pocong. Sosok makhluk gaib itu sangat kaku menyerupai batang pohon pisang, namun terasa lembek di bagian dalamnya. Kain kafannya sudah sangat kotor, lusuh, dan berwarna kecoklatan. Kain itu berlumuran tanah merah yang masih basah, menandakan sosok ini baru saja keluar dari dalam liang lahat. Bagian ujung atas dan bawahnya terikat kencang dengan simpul tali dari sobekan kain yang sama. Wakirin menelan ludah yang terasa sangat pahit di tenggorokannya. Nafasnya tersengal-sengal menahan beban pocong yang terasanya semakin lama semakin berat menekan lengannya. Dia tahu, dia harus mencari angka di dahinya. Dengan menahan rasa takut yang siap menghancurkan kewarasannya, pandangan Wakirin pelan-pelan menyusuri tubuh mayat itu. Dia mengarahkan pandangannya naik dari bagian dada pocong yang kotor, melewati leher yang terikat kain, lalu perlahan menuju ke bagian atas kepala pocong itu. Ikatan kain kafan di bagian wajah tampak terbuka lebar, memperlihatkan kondisi asli mayat tersebut, namun pemandangan yang dia lihat sangat mengerikan. Wajah pocong itu sudah hancur lebur.
nyaris tidak berbentuk lagi sebagai wajah manusia. Kulit wajahnya mengelupas parah, memperlihatkan daging kehitaman di baliknya. Bagian bibirnya sudah tidak ada sama sekali. Daging di sekitar mulutnya raib, menyisakan deretan gigi kuning, kecoklatan yang menyeringnya menyeramkan ke arah Wakirin. Pemandangan di bagian hidung mayat itu jauh lebih menjijikan. Hidung sosok pocong itu sudah berlubang besar, digerogoti ribuan belatung putih yang berukuran besar. Belatung-belatung itu bergerak-gerak liar menggeliat keluar masuk dari rongga hidung dan sela-sela pipi mayat yang sudah robek membusuk. Darah kental berwarna merah gelap masih terus menetes dari sela-sela daging hancur tersebut. Tetesan darah itu jatuh perlahan, membasahi kain kafan di bawah dagunya dan sesekali menetes mengenai lengan jaket Wakirin. "Mana angkanya? Selamat, mana angkanya?" bisik Wakirin panik, mulutnya gemetar hebat. Dia memaksakan matanya mencari guratan angka di atas dahi mayat tersebut. Wakirin meminjingkan mata berharap melihat warna merah atau coretan tinta hitam yang membentuk nomor togel. Namun kulit di area dahi mayat itu melepuh parah. Tidak ada satupun angka yang tertulis di sana. Hanya ada daging membusuk dan cairan kental yang terus merembes keluar. Wakirin mencoba menggoyangkan lengannya sedikit, berharap posisi kepala pocong bergeser agar dia bisa melihat lebih jelas. Namun gerakan ceroboh itu justru membuat kepala pocong miring, jatuh menghadap tepat ke wajah Wakirin. Jarak wajah hancur penuh belatung itu kini hanya 1 jengkal dari hidung Wakirin. Bau anyir, darah segar, dan daging busuk langsung menerjang wajahnya secara telak. Beberapa belatung yang berkerumun di hidung pocong itu berguguran, jatuh tepat ke atas punggung tangan Wakirin. Sensasi geli yang sangat menjijikan menjalar cepat di permukaan kulitnya. Wakirin tidak berani melepaskan pelukannya karena takut melanggar pantangan ritual. "Gak ada angkanya. Tolong, aku mau pulang aja. Aku gak kuat," isak Wakirin dengan suara pecah. Air matanya menetes jatuh ke tanah. Dia benar-benar sudah berada di batas akhir kemampuannya. Saat Wakirin terus menangis menatap wajah hancur di pelukannya, kelopak mata pocong yang tadinya tertutup rapat oleh daging busuk itu perlahan-lahan menyipit. Meski bola matanya sudah keruh dan dipenuhi cairan kuning, Wakirin bisa melihat jelas mayat itu menatap langsung ke arahnya. Deretan gigi yang menyeringnya lebar itu seakan tersenyum mengejek kebodohan Wakirin yang rela menukar akal sehatnya demi selembar kupon undian. Kengerian itu merasuk tajam, menghancurkan sisa-sisa keberanian di dalam dada Wakirin. Akal sehatnya yang sejak siang tadi tertutup rapat oleh ambisi gila ingin kaya raya, kini dipaksa terbuka lebar oleh kenyataan paling mengerikan tepat di depan matanya. Wajah hancur pocong itu seolah sengaja mendekat. Bau anyir, darah segar bercampur daging busuk mayat membuat pertahanan fisik dan lambung Wakirin akhirnya menyerah. Dia muntah seketika, mengotori jaket parasitnya sendiri dan tanah makam di bawah kakinya. Beberapa belatung gemuk yang jatuh dari hidung mayat itu kini menggeliat merayap naik ke lengan bajunya, menembus pori-pori kulitnya dan membawa teror yang sesungguhnya. Wakirin sadar sepenuhnya, tidak ada nomor togel di dahi mayat ini. Tidak ada kekayaan instan, yang ada hanyalah kematian, siksaan, dan wujud nyata sang pocong yang menyeringnya mengerikan ke arahnya. Pertahanan mental Wakirin hancur berantakan. Urat lehernya menegang hebat, matanya melotot dipenuhi air mata kepanikan, rasa takut mengambil alih seluruh kendali tubuhnya. "Tolong, ya Allah!" teriak Wakirin histeris. Suaranya pecah, melengking keras membelah kesunyian pemakaman keramat tersebut. Dengan sisa-sisa tenaga yang didorong oleh rasa panik luar biasa, Wakirin melempar tubuh pocong itu ke tanah dengan sangat kasar. Brak! Tubuh kaku berbalut kain kafan lusuh itu menghantam gundukan tanah merah makam Pak Karto, berguling sedikit ke samping batu nisan. Tanpa berpikir panjang dan memperdulikan pantangan ritual, Wakirin memutar badan dan lari terbirit-birit. Dia memacu langkah kakinya sekencang mungkin, menerobos rimbunya semak-semak liar di area pemakaman. Nafasnya memburu cepat, dadanya terasa mau meledak. Dia sama sekali tidak peduli pada ranting-ranting berduri yang merobek celana kainnya dan menggores kulit betisnya hingga berdarah. Pikirannya hanya satu, dia harus pergi sejauh mungkin dari tempat mengerikan ini. Jalan setapak pemakaman itu terasa sangat panjang. Dalam kondisi panik yang luar biasa, pandangan Wakirin mengabur karena air mata.
Kakinya tersandung batu nisan makam tua berulang kali. Dia jatuh terkurap menghantam tanah berdebu, membuat lutut dan telapak tangannya lecet berdarah parah. Namun rasa sakit fisik itu sama sekali tidak sebanding dengan teror yang mengejar pikirannya. Wakirin langsung merangkak bangun dan kembali berlari terengah-engah. Dia terus berlari tanpa berani menoleh ke belakang barang sedetik pun. Sangat ketakutan jika melihat pocong itu tiba-tiba mengejarnya di belakang punggungnya. "Ampun, aku janji gak bakal cari nomor lagi. Ampun ya Allah." Tangis Wakirin bersaut-sautan dengan deru nafasnya sepanjang jalan pelariannya. Angin malam di hutan pinggiran desa itu bertiup kencang, seakan mendorong tubuhnya untuk segera keluar. Begitu melewati gapura bata merah pemakaman, Wakirin tidak sedikit pun mengurangi kecepatannya. Dia terus berlari menyusuri jalan berbatu hingga akhirnya mencapai batas perumahan dusun Bayamangap. Suara anjing warga yang menggonggong menyauti langkah larinya justru membuatnya merasa sedikit lega. Karena itu pertanda dia sudah masuk kembali ke area manusia yang aman. Sesampainya di depan pintu rumah bilik bambunya sendiri, Wakirin menabrak daun pintu dengan keras. Dia masuk ke dalam, mengunci pintu kayu itu rapat-rapat, lalu mundur dan meringkuk gemetar di pojok ruang tamu. Tubuhnya menggigil hebat. Giginya terus bergemertak dan bau busuk mayat itu ternyata masih menempel sangat kuat di pakaiannya. Malam itu menjadi malam paling panjang dan menyiksa dalam hidup Wakirin. Dia menangis sesegukan sampai pagi datang, dihantui wajah hancur sang pocong yang terus terbayang setiap kali dia berkedip. Keesokan harinya matahari sudah bersinar terik, namun rumah Wakirin masih tertutup rapat. Kang Maman yang berniat menagih sisa hutang kopi curiga karena tidak ada sautan dari dalam. Bersama beberapa tetangga, Kang Maman akhirnya mendobrak pintu rumah tersebut. "Rin, kamu kenapa, Rin? Astagfirullah, bau apa ini menyengat banget?" seru Kang Maman sambil menutup hidungnya. Mereka menemukan Wakirin meringkuk di sudut ruangan. Kondisinya sangat memprihatinkan. Jaketnya robek-robek penuh tanah dan noda muntahan. Wajahnya pucat pasi dan tubuhnya demam tinggi. Wakirin meracau tidak jelas memohon ampun dengan suara serak sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bau anyir darah dan tanah makam yang menempel di bajunya membuat warga desa langsung paham perbuatan nekat apa yang baru saja dilakukan oleh pemuda malang tersebut. Mereka segera membersihkan tubuh Wakirin dan memanggil pemuka agama desa untuk memberikan doa agar pikiran pemuda itu kembali tenang. Tragedi malam Jumat itu menjadi pukulan telak yang menghancurkan hidup Wakirin, sekaligus peringatan keras bagi seluruh warga dusun Bayamangap. Niatnya mencari kekayaan instan lewat jalan pintas berujung pada trauma psikologis yang sangat parah. Wakirin butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa kembali berbicara normal dan berani keluar rumah pada siang hari. Mentalnya benar-benar diuji. Namun perlahan kewarasannya mulai pulih berkat dukungan warga yang bersimpati melihat penderitaannya. Sejak malam menakutkan tersebut, Wakirin berubah 180 derajat. Dia berhenti total memikirkan nomor togel SDSB. Semua kupon, buku tafsir mimpi, dan kertas rumusan angkanya dia bakar habis di halaman belakang rumah. Hutang-hutangnya perlahan dia lunasi dengan bekerja keras tanpa henti sebagai buruh panen di kebun Juragan Karyo. Dia tidak pernah lagi berani membicarakan hal-hal gaib dengan siapapun. Jangankan datang ke makam saat malam hari, sekedar lewat di jalan pinggir hutan saat sore hari pun Wakirin tidak berani. Kini Wakirin memilih hidup apa adanya. Baginya biar hidup pas-pasan, makan seadanya dengan hasil keringat sendiri, asalkan pikirannya tenang dan tidak pernah lagi harus berhadapan dengan teror wujud pocong berwajah hancur di pemakaman keramat tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan kisah dari narasi misteri kali ini. Kisah Wakirin menjadi pengingat keras bagi kita semua. Ambisi untuk mendapatkan kekayaan secara instan melalui jalan pintas, apalagi sampai berurusan dengan hal gaib, tidak akan pernah membawa kebaikan. Keserakahan hanya akan menuntun pada malapetaka dan menghancurkan ketenangan hidup kita sendiri. Bekerja keraslah dan selalu syukuri apa yang kita miliki, karena kedamaian batin jauh lebih berharga daripada tumpukan harta yang didapat dari jalan yang salah. Sampai jumpa di kisah-kisah mencekam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.